Shalom Bapak Ibu dan anak-anak PPA Eklesia 805 Salatiga. Untuk mengawali fiskal tahun 2021-2022, kita akan bersama-sama mengikuti refreshment perlindungan anak yang akan disampaikan oleh staf perlindungan anak PPA Eklesia 805 Salatiga, Bapak Priyadi. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu semua dan juga adik-adik PPA Eklesia 805 Salatiga, sebelum kita akan mengikuti acara podcast Refreshment Perlindungan Anak, kita akan berdoa minta pimpinan Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama. Ya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur kalau pada kesempatan hari ini kami boleh mendapat kesempatan mengikuti acara podcast tentang Refreshment Perlindungan Anak. Kiranya Tuhan akan memimpin acara ini dan acara ini menjadi berkat bagi kami semua dan kami boleh memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa Putra Kudus, kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu dan juga adik-adik PPA Eklesia 805 Salatiga. Senang rasanya pada hari ini kita akan bertemu kembali dalam acara yang sangat spesial. Mengapa spesial? Karena di acara podcast ini kita akan membahas tentang kekerasan terhadap anak. Nah, untuk itu kita hadirkan narasumber yang luar biasa. Beliau aktif dalam kegiatan sosial dan juga kegiatan praktisi anak, dan beliau juga sebagai staf perlindungan anak PPA Eklesia 805 Salatiga. Beliau juga seorang pengajar di salah satu SLTP dan juga masih aktif dalam banyak kegiatan dan juga pelayanan sosial dan juga gereja. Nah, kami hadirkan Bapak Priyadi. Selamat siang Pak Priyadi. Ya, gimana kabar? Siang Pak Yudi. Ya luar biasa. Puji Tuhan hari ini sehat walafiat. Ya, senang sekali kita bisa bertemu dalam acara podcast ini Pak Pri ya. Ya. Kita akan bicara tentang kekerasan terhadap anak Pak Pri. Iya, oke. Baik Pak Pri, mungkin di masyarakat kita dan juga adik-adik masih belum tahu apa itu pengertian kekerasan terhadap anak. Mungkin Pak Pri bisa jelaskan Pak Pri? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, bagus sekali. Iya. Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan pengertian akan makna kekerasan sebagai setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran. Termasuk di dalamnya ada ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, dan lain sebagainya. Lalu Badan WHO memberikan satu pemahaman lebih kompleks di sana. Kekerasan anak adalah semua bentuk perlakuan buruk dan atau emosional, pelecehan seksual, penelantaran atau perlakuan lalai, atau eksploitasi komersial atau lainnya yang mengakibatkan bahaya nyata atau potensial terhadap kesehatan, kelangsungan hidup, perkembangan atau martabat anak dalam konteks suatu hubungan, tanggung jawab, dan kepercayaan atau kekuasaan. Nah, kalau berbicara tentang perlindungan anak sendiri, diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022. Berarti ada undang-undang yang mengatur ya Pak Pri ya? Iya, betul Bapak. Kalau perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan. Begitu Bapak? Begitu ya Pak Pri. Iya. Baik Pak Pri, definisi anak itu bagaimana Pak Pri? Karena mungkin masih banyak juga kita tidak tahu definisi anak itu usianya bagaimana, mungkin begitu. Oke, ya. Terima kasih Pak. Nah, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pada pasal 1 ayat pertama di nomor yang 23 dikatakan di sana, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi begitu simpel ya. Berarti dari
di bawah 18 tahun sampai dalam kandungan ya Pak Pri? Iya, betul Pak. Wah, berarti itu sudah baru masih dikatakan sebagai anak ya Pak Pri ya? Iya, betul. Usia anak. Iya. Baik Pak Pri, tadi Pak Pri di awal sempat minggung ya dari WHO tadi bahwa ada kekerasan secara seksual, kekerasan secara ekonomi, kemudian kekerasan verbal, bahkan penelantaran anak itu adalah bentuk-bentuk daripada kekerasan terhadap anak ya Pak Pri ya. Berarti gimana Pak Pri? Kadang-kadang ada orang tua bahkan mungkin teman atau siapapun yang memanggil anaknya dengan nama-nama yang nampaknya lucu tapi sebenarnya itu tidak baik ya Pak Pri ya. Misalkan Will kriwil karena rambutnya keriting bisa begitu ya Pak Pri. Iya betul. Tong gendong bisa begitu karena badannya mungkin itu kan apakah itu juga termasuk boleh dikategorikan sebagai kekerasan terhadap anak? Iya betul Pak. Jadi dalam kekerasan anak ada yang disebut dengan tipe kekerasan emosional atau verbal, yaitu menakut-nakuti, mengancam, menghina, mencaci maki atau menyebut objek atau anak dengan sebutan-sebutan yang tidak layak. Seperti Pak Yudi katakan bahwa karena badannya besar, gentong, terus ketika badannya kurus kering, tinggi disebut dengan jugling dan sebagainya. Itu masuk dalam kategori kekerasan verbal atau ini adik-adik perlu tahu ini, berarti kita nggak boleh ya menyebut memanggil nama orang semaunya gitu ya. Betul Pak. Kadang-kadang membuat orang itu jadi sakit hati. Iya, sekalipun akrab. Iya nampaknya lucu, tapi sebenarnya itu membuat mindsetnya dia jadi berubah ya. Begitu. Kadang karena akrabnya itu kan teman kenal saya, teman baik saya, tapi kan nggak boleh gitu. Iya. Bahkan terjadi juga kadang orang tua melakukan seperti itu juga ya Pak. Iya ya? betul Pak. Yang melakukan justru orang tuanya. Betul, iya. Nampaknya panggilan-panggilan begitu ya. Bagaimana Pak dengan kekerasan secara fisik Pak yang mungkin orang tua atau mungkin masyarakat juga melakukannya. Bahkan mungkin kayak bullying itu gimana Pak? Iya. Jadi kekerasan fisik ini segala kelakuan perbuatan yang menyebabkan anak itu luka. Ya, misalnya dipukul, ditampar, ditendang, bahkan kategori cubit itu sudah kekerasan Pak. Cubit sekarang itu cubit. Ya, kita nggak maksudnya kan kadang-kadang kecil gitu ya. Iya. Itu termasuk kekerasan kalau ya. Kalau kita cubit harusnya kan di tempat-tempat, misalnya di pantat atau apa kan terlindungi. Tapi kalau di tubuh-tubuh yang lain kan nggak boleh. Ada aturannya ketika kita pegang sesuatu. Jadi termasuk kekerasan fisik itu. Bagaimana dengan kekerasan seksual Pak? Ya, kekerasan seksual ini contohnya adalah bisa di dunia pornografi. Kerap kali kita lihat di sana bahwa apalagi di zaman-zaman IT ini, zaman-zaman serba canggih ini kan handphone itu perlu apa ya, privasi atau perlu perlindungan atau perlu filter. Terus perkataan-perkataan porno. Ya mungkin tujuannya berkelakar, tujuannya gojek, tujuannya lucu-lucu, tapi kalau sudah ngarah ke porno kan kekerasan itu ya, betul. Terus pelecehan ya. seksual organ anak yang memperlihatkan alat kelaminnya sendiri atau orang lain, itu sudah masuk di kekerasan seksual. Bagaimana dengan kekerasan ekonomi tadi Pak? Nampaknya itu cukup krusial ya di masyarakat nih Pak. Betul Pak, terima kasih. Apalagi kekerasan ekonomi ini sedang booming di masa-masa pandemi COVID ini memperkerjakan anak di bawah umur dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi, PPKM, pembatasan kerja, korban PHK, terus penghasilan mulai turun bahkan untuk mencukupi kebutuhan. Di samping itu ada beberapa orang tua yang mungkin orang tua karir. Karena punya bisnis yang begitu luar biasa sehingga terabaikan anak-anaknya, tidak terurus, mereka menjadi terlantar bahkan ada masuk karena juga orang tuanya mencari uang terus gitu sementara di rumah anaknya enggak kecukupan, istilahnya orang Jawa enggak kopen gitu Pak ya, kopen ya, gizinya tidak bisa terpenuhi, pendidikannya oleh karena karir tadi, cari uang terus, time is money katanya. Tapi kan ketika itu ya mencari untuk siapa? Untuk anak. Tapi anaknya terlantar. Bagaimana itu terjadi? Jadi ada dua ya Pak dalam ekonomi ya. Iya. Satu,
keluarga itu memaksa anaknya untuk bekerja, Mempekerjakan, untuk betul. mendapat penghasilan, itu Iya. adalah termasuk kekerasan Betul, Pak. terhadap Iya. anak. Karena anak kehilangan momen untuk dia bermain mungkin Iya, atau bermain. belajar, Betul. gitu. Dan mungkin juga ada ekonomi di mana sebenarnya orang tuanya cukup ya, orang tuanya itu cukup memenuhi kebutuhan itu Iya. cukup. Tapi karena dia fokus kepada karir mencari uang, Iya. kehidupan anak di rumah terlantar, abaikan. pergaulan tidak terkontrol. Iya. Itu termasuk penterlantaran malah Iya, nih, Pak ya. manusia kan nggak ada yang puas. Ya, punya ini dan sebagainya. Begitu Pak ya. Iya, oke. Baik Pak, itu tadi jenis-jenis dari kekerasan terhadap anak. Bagaimana dengan bentuk kekerasan ini? Kadang-kadang kita nggak tahu kapan dan di mana bisa terjadi kekerasan terhadap anak. Ya, kalau kita amati bahwa kekerasan ini terjadi di mana saja. Berarti tidak di dalam satu tempat Tidak khusus di mana ya Pak saja ya. bisa terjadi. Bahkan di rumah yang dikategorikan aman, tapi justru di rumah nggak aman. Kok bisa, Pak? Buktinya kan pelaku kekerasan bukan orang lain, bukan orang asing, tapi orang dekat, orang tua, pengasuh di rumah. Bahkan mereka pelaku sadar dan tidak sadar karena tiap hari ada di sana. Ya, terus kapan Pak? Ya 24 jam terjadi kekerasan itu, di mana saja oleh siapapun. Ya, bukan orang lain yang kita nggak kenal, tapi orang yang paling dekat. Mungkin saya, Pak Yudi, sadar nggak sadar pernah melakukan kekerasan, baik verbal atau fisik, atau termasuk juga psikis tadi berkata mengatakan dengan sebutan-sebutan yang tidak layak. Itu sadar nggak sadar kita justru kadang menjadi pelaku kekerasan itu. Berarti setiap saat bisa terjadi kekerasan Betul, terhadap anak, baik itu di rumah, Ya. baik mungkin terjadi di lingkungan sekolah, Sekolah. yang istilahnya ada lingkungan di pendidikan. Iya, betul. Justru itu terjadi banyak kekerasan. Banyak kekerasan, Bapak. Ya Iya. mungkin adik-adik kita juga perlu belajar nih, jangan sampai ketika kita bersekolah memperlakukan teman-teman nih Pak Pri ya. Betul. Mereka kadang sebutan Ya, dengan seenaknya menyebut nama orang tua sehingga Ya, dengan harapan. tidak baik sehingga anaknya temannya itu merasa tertekan. Betul, Ya ya. kan sehingga ya betul ya. Untuk faktor-faktor penyebab utamanya apa Pak Pri kalau terjadi kekerasan dari rumah tangga itu? ya, yang pertama Maaf, kekerasan terhadap anak maksud saya. Ya, yang pertama adalah faktor ekonomi. Ya, jadi faktor ekonomi itu menjadi faktor yang utama dalam Faktor rangka. ekonomi Iya, jadi faktor utamanya. tadi sudah kita singgung bahwa karena ekonomilah anak justru terlantar. Ya, berkecukupan. Tapi dia karena namanya manusia kan nggak pernah puas. Serba ingin punya ini lebih gitu ya. Dunia komersial, dunia glamorisme. Secara ekonomi mungkin berkecukupan. Iya. Tapi oleh karena itu terjadi penelantaran anak, pengabaian. Yang kedua, ekonomi elit, ekonomi lilit, ekonomi lemah. Nah, untuk mencukupi kebutuhan sehingga memaksa anak. Mungkin tidak sadar memaksa, tapi oleh karena Kondisi. faktor ekonomi, kondisi, Iya. ya dipekerjakan lah gitu. Anak dipekerjakan. Iya. Itu jadi yang kedua adalah kematangan rumah tangga. Wah ini maksudnya gimana nih Pak Pri? Jadi kematangan rumah tangga itu gimana? Kematangan pasangan suami istri dalam satu rumah tangga kan kadang-kala belum begitu siap kesiapan mereka jenjang pernikahan awal. Ya. Ada Mungkin banyak terlalu muda. Ya, betul. Atau mungkin kurang punya pengalaman. Iya. Mungkin karena kurang pengalaman, kurang mental, kurang pemahaman terhadap anak, perkembangan psikis anak. Jadi ketika ada masalah-masalah berkenaan dengan anak jadi korban, anak rentan sekali dipersalahkan. Pihak yang paling salah tuh anak pasti ya. Apalagi Di sini anak jadi tertekan ya Pak ya, karena selalu jadi korban ya. Iya. Wah, jadi faktor ekonomi dan kematangan dalam rumah tangga. orang tua Dalam rumah tangga. dalam ya. rumah tangga ini menjadi pemicu utama dalam kekerasan dalam rumah kekerasan terhadap anak ya. Iya. Bagaimana dengan kondisi anak Pak setelah anak itu mengalami istilahnya
kekerasan terhadap dirinya, baik itu di rumah atau mungkin di lingkungan sekolah, di lingkungan pergaulannya, apa yang terjadi terhadap anak ini? Ya, pasti yang pertama adalah anak rentan terhadap yang namanya depresi. Depresi ya. Tertekan, ya ada beban yang dia harus rasakan. Orang yang mengalami kekerasan pasti itu ada pikirannya nggak connect, karena ada beban, depresi, bahkan sampai stres, trauma di sana. Yang kedua adalah anak ini akan mengalami yang namanya tidak mempercayai orang lain. Ya. Terlebih ketika orang tua yang menjadi pelaku. Menyedihkan sekali. Jadi ketika orang tuanya yang dekat menjadi pelaku kekerasan, dia nggak mempercayai orang tua. Kalau orang tuanya nggak dipercayai, bagaimana dalam kondisi rumah tangga itu? Terus yang ketiga adalah tidak punya kepercayaan diri, tidak pede, ya, malu gitu ya. Karena memang dia pernah menjadi korban, baik korban kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan verbal gitu ya. Jadi seolah-olah apa yang dikatakan misalnya si cungkring, seolah dia itu cungkring sekali, jadi nggak pede, nanti menjadi trauma ketika sudah lanjut ke depan seperti apa gitu ya. Oke. Oke, jadi depresi, Kurangnya diri, iya, kurang rasa percaya diri ya Pak ya. Terus tidak mempercayai orang tidak lain. mempercayai orang lain. Iya. Ini yang juga menjadi parah ya, Iya. anak sampai arah ke situ ya. Betul Pak. Iya. Itu dampak dari kekerasan terhadap anak. Iya. Baik Pak Pri, tadi Pak Pri sempat menyinggung ya tentang kekerasan anak di masa pandemi COVID-19 ini. Gimana Pak Pri? Bisa dijelaskan Pak Pri? Iya, terima kasih Kak Yudi. Anak termasuk kelompok yang rentan terhadap penularan COVID-19. Namun demikian, untuk tetap berada di rumah saja tidak sepenuhnya aman. Ya, jadi data menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak yang dilakukan orang terdekat meningkat selama pandemi COVID-19. Kekerasan yang dialami tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga mental selama berada di rumah. Lah, saya pernah lihat bahwa di Simponi PPA, yaitu Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, mencatat bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia selama periode 1 Januari hingga 23 September 2020 mencapai 5.697 kasus dengan 6.315 korban. Ini meningkat ya Pak? Meningkat dari tahun-tahun sebelumnya Pak Lani ya? Iya betul Pak. Nah, angka ini meningkat jika dibandingkan dengan data KPIA tahun 2019 sebesar 4.369 kasus dan tahun 2018 sebesar 4.880 kasus kekerasan anak. Jadi ternyata tiap tahun meningkat. Terkhusus di pandemi ini meningkat 15%. Nah, kita bisa bayangkan betapa terkeok-keoknya kondisi anak di masa-masa sekarang. Ya, karena pandemi ini. Jadi mereka di masa pandemi ini mungkin tadi mereka harus bekerja, memenuhi kebutuhan ekonomi, dan mungkin ada tekan-tekanan. Iya, terlantar. Karena mungkin kok belajar di rumah online, terus jadi dia stres mungkin online gitu ya. Betul Pak. Sementara orang tuanya nggak bisa membimbing anaknya. Iya betul. Materinya mungkin terlalu berat, ya mungkin seperti itu ya. Baik Pak Pri, berarti pandemi COVID-19 ini berisiko menyebabkan naiknya kasus kekerasan terhadap anak ya Pak Pri? Iya betul Pak. Ada 4 risiko yang rentan dialami anak selama pandemi COVID-19. Apa itu Pak risikonya Pak? Jadi yang pertama risiko meningkatnya kekerasan terhadap anak. Jadi kerentanan terjadi di masa pandemi, hampir seluruh aktivitas anak dilakukan di rumah. Sementara tidak semua anggota keluarga siap dengan kondisi ini. Misalkan Pak? Hal ini kan misalnya dalam contoh kecil dalam pembelajaran online. Ya, tidak semua anak punya handphone. Oh ya betul. Setelah punya handphone, tidak jadi semua anak satu punya handphone tuh pulsa. berebut orang tua, kakak, adik gitu ya. Kalau punya pulsa belum tentu sinyalnya bagus. Betul ya. Nah, kalau sudah punya HP belum tentu orang tua bisa membimbing dengan materi-materi sedemikian. Itu salah satu yang meningkatkan kekerasan. Belum lagi ada satu waktu jeda di mana orang tua bekerja tetapi dituntut mendampingi anak belajar. Itu kan repot juga ya. Jadi ada tekanan-tekanan dari anak tersebut ya Pak ya. Iya betul. Kok kamu
ada di kamar terus. Apa yang kamu kerjakan? Kadang orang tua curiga, padahal dia sedang fokus dalam kegiatan belajarnya. Iya. Terus risiko yang berikutnya apa Pak Pri? Risiko kedua adalah berhubungan dengan psikososial anak. Yakni banyak anak mengalami gangguan psikososial, kesehatan mental. Karena apa? Waktu bermain mereka terkurangi karena di rumah. Biasanya bisa main di lingkungan sekolah, main di lingkungan di luar rumah. Tapi karena kondisi pandemi ini kan Mereka harus di rumah terus, di stay at home rumah. terus ya Pak. Iya, jadi tidak bisa mengekspresikan bersama-sama teman-temannya. Ya mau olahraga nggak bisa, Ya, takut kena COVID. aturan prokes Ya. itu. Mau keluar bersantai dengan teman, saudara juga Kena takut. aturan. Ya, betul juga. Ya Jadi bukan berarti kita tidak setuju dengan aturan pemerintah, tapi bagaimana kita orang tua bisa mengkontrol. Kadang-kala controlling orang tua lemah dalam posisi ini. gitu ya Pak Pri. Terus Iya. Kasus untuk risiko berikutnya apa Pak Pri? Yang ketiga. Risiko yang ketiga adalah risiko hilangnya pengasuhan. Kita tahu maksudnya? bersama-sama bahwa semenjak adanya ponsel, diwajibkan anak pakai ponsel dalam rangka PJJ atau daring. Jadi tatanan kehidupan berubah. Maka tidak semua pribadi siap menjalani. Sehingga peran pengasuh orang tua mengalami perubahan. Yang mengasuh siapa hariannya? Ya ponsel. Ya. Dan di situ kalau orang tua nggak bisa kontrol, misalnya dalam hal ini ada sebagian orang tua membiarkan anak aktivitas Dengan menggunakan ponselnya. Iya, setelah melihat anak diam, dia berpikir apa? Padahal belum tentu diamnya itu diam baik. Bisa jadi diamnya itu karena kecanduan game online, film horor, game laga, terpapar pornografi atau yang lainnya. Iya, Itu iya, kan cukup berat sekali sehingga pola pengasuhan orang tua itu hilang karena HP. Jadi kadang-kadang orang tua cari Mbah Google. Ya, itu Apa cari Mbah Google sehingga orang tua tidak bisa memberikan pengarahan terhadap anak. Iya. Masih begitu ya Pak Pri ya. Jadi kadang-kala terus yang ngasuh, yang didik bukan orang tua, bukan Mbah anak. Google-nya tadi. Mbah Google yang pinter. Oke, tanya Mbah Google, belum mikir Google. Terus kemana orang tua? Dan ini IT anak semakin tidak ada perjuangan untuk berpikir. Itu kan repot sekali. Dan komunikasi antara orang tua dan anak menjadi terhambat. Iya, Ya. betul Pak. Artinya orang tua tidak bisa mengurai dengan baik apa menjadi pertanyaan daripada anak dan anak tidak bisa mendapatkan informasi yang informatif terhadap pertanyaannya tadi dari orang tua. Iya, betul. Begitu ya Pak. Terus yang keempat tadi gimana Pak? Yang keempat adalah risiko stigmatisasi pada anak terdampak dan keluarganya. Artinya gini, terjadinya stigmatisasi itu jika anak atau anggota keluarga yang terpapar COVID sehingga dikucilkan, dijauhi. Layaknya kalau kita lihat dalam Alkitab seolah-olah COVID ini seperti orang yang kena kusta. Betul. Diisolasikan, wah nanti seolah-olah orang yang terpapar COVID ini udah kena menjijikkan, najis gitu ya. Itu nggak bisa. Ternyata kan di selama COVID ini betul, real betul, nyata betul. terjadi. Ya, itu semakin real tuh. menderita. Iya. Ya, anak-anak yang terpapar, keluarga yang terpapar. Ya puji Tuhannya di PPA Eklesia ini cepat gesit untuk menangani keadaan seperti ini sehingga Memberikan lambat support, ya, memberi support, dukungan. memberikan gizi, memotivasi lewat mentor-mentor yang gesit. Ya, ini penting sekali nih Iya. mentor-mentor berperan Iya, baik berperan. ya dalam menolong anak-anak ya Iya, masa Pak. pandemi Ya, ini. kita lihat bersama-sama. Oke. Oke Pak Pri, saya rasa mungkin kita juga perlu tahu ya Pak Pri, bagaimana kita perlu mencegah. Jadi Bapak Ibu semua dan juga adik-adik yang di rumah, kita perlu belajar bagaimana kita mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak ini. Ya, terima Karena kasih. tadi kan bisa terjadi Ya, di rumah, resiko, iya. di sekolah, Sekolah, di pergaulan, di tempat main. 24 jam Ya, terjadi. di Nah, ini perlu komunitas. kita pantau ini Pak. Iya. Bagaimana kita mencegah supaya tidak terjadi kekerasan terhadap anak ini, Iya, yang pertama otomatis. khususnya di masa pandemi ini Pak. Iya, betul. Yang terutama itu otomatis di tengah-tengah keluarga. Ya. Harus ada pencegahan terhadap kekerasan anak. Dimulai dari
keluarga. Kenapa? Keluarga lingkungan yang terdekat dengan anak. Ya. Bahkan dikatakan keluarga sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan terhadap tidak kekerasan anak. Ya. Banyak kasus terjadi di tengah-tengah keluarga, bukan di luar sana. Lalu upayanya gimana? Yang pertama adalah penguatan peran dan fungsi keluarga. Maka tadi saya sampaikan bahwa konflik dalam satu keluarga ini bukan selamanya negatif. Konflik itu kalau orang katakan bumbu rumah tangga. Konflik ini mengingatkan, mengedukasi dan mengevaluasi peran dan fungsi anggota keluarga. Jadi dikeluargakan kembali fungsi bapak, fungsi ibu, fungsi anak-anak, perannya di keluarga bagaimana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mulai mengatur sumber daya yang dimiliki baik fisik maupun non fisik serta masalah yang dihadapi di keluarga di masa-masa pandemi. Sumber dayanya apa? Ya, punya tanah berapa yang bisa ditanami, yang bisa kita manfaatkan. Ya, di masa-masa pandemi, masa-masa yang serba sulit ini. Ya, jadi sumber dayanya dimiliki apa toh? Di dalam keluarga kalau punya tanah, dikelolalah sedemikian hingga untuk menghasilkan, menambah kebutuhan. Sesuatu yang produktif ya. Iya, itu. Terus masalahnya bagaimana diuraikan di masa-masa ini. Jadi makanya ada apa namanya? Komunikasi yang aktif yang harus dimunculkan lagi, dibangkitkan kembali. Yang ketiga adalah perlu diciptakan iklim yang kondusif dalam keluarga dengan dukungan, komitmen, komunikasi anggota keluarga sehingga memperkuat kapasitas keluarga dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ada satu transparansi keterbukaan, ada satu komunikasi. Kalau orang Jawa katakan nek rembug ya dirembug. Apa tuh masalahnya? Kadang-kadang kan dengan pertumbuhnya alat komunikasi, justru komunikasi antar anggota keluarga menjadi minim. Mendekatkan orang yang jauh, menjauhkan orang yang dekat. Itu kalau komunikasi selalu dengan masing-masing handphone. HP-nya harus sibuk. Satunya ya, betul. Sibuk dengan dirinya sendiri. Nah, ini Bapak Ibu sama adik semua perlu waspada ini di rumah. Jangan sampai kita menjadi orang yang menjauhkan orang terdekat dan mendekatkan orang yang jauh. Ini perlu kita ketahui ya. Baik, yang berikutnya apa Pak Pri? Yang kedua adalah meningkatkan pengetahuan orang tua dalam pengasuhan anak. Jadi di masa pandemi ini orang tua perlu menyesuaikan pengasuhan anak dengan kondisi. Tadi ada dikondisikan di rumah, ada kondisi daring, membimbing, mendampingi anak. Ya harus seperti itu. Bahkan pengasuh anak itu bukan ibu saja. Seorang laki-laki mulai berpikir bahwa pengasuhan anak bukan hanya seorang perempuan. Nggak bisa, jadi dua-duanya bisa mengasuh. Seperti dua peran Bapak Ibu harus berjalan ya Pak. Pendidikan orang Yahudi berhasil kenapa? Dua-duanya mengasuh, bukan seorang istri. Pokoknya apapun yang terjadi anakku kuserahkan padamu, aku cari duit. Nggak bisa. Orang Yahudi ada waktu-waktu jeda bahwa istri suami sama-sama mengasuh. Nggak bisa seperti itu. Punya peran yang seimbang ya Pak, antara bapak dan ibu terhadap kebutuhan anak. Iya betul. Terus meningkatkan pengetahuan orang tua dalam pengasuhan, misalnya meningkatkan literasi terkait dengan pengasuhan anak. Nah di PPA kita sudah ada program literasi pengasuhan, khususnya pada masa pandemi. Bisa berdiskusi lewat Kopa, lewat grup-grup KU. Wah itu bisa berdiskusi bagaimana untuk pengasuhan seperti ini. Mengikuti webinar parenting terkait yang ada hubungannya dengan pengasuhan anak. Jadi dengan demikian orang tua mudah beradaptasi dengan pengasuhan anak selama pandemi. Orang tua dapat mendiskusikan terlebih dahulu aturan-aturan di rumah, melibatkan anak untuk menciptakan sanksi atau aturan di rumah. Sehingga kalau ada pelanggaran, kan kamu udah tahu sanksinya apa. Nah itu. Jadi orang tua memposisikan diri sebagai satu guru. Ya. Di tengah-tengah pandemi kan otomatis siap nggak siap menjadi guru dadaan. Ya. Kita lihat banyak di tayangan-tayangan yang agak-agak lucu. Marah-marah karena nggak siap, anaknya dipukul, anaknya sampai sekian. Orang tuanya juga jadi stres sendiri, anaknya tambah stres. Maka siap menjadi guru yang kedua sekaligus menjadi sahabat. Emang itu tidak gampang ya Pak? Tidak gampang. Ya.
selama mendampingi anak, sehingga apa? Tercipta apa? Pola asuh anak tanpa kekerasan. Tadi disampaikan Pak Yudi, mengasuh anak tanpa kekerasan. Betul. Oke. Berikutnya Bapak Pri untuk Yang ketiga, memperkuat komunikasi dan kerjasama antara orang tua dengan pihak sekolah selama belajar di rumah. Nah, ini penting Pak Pri. Kadang-kadang komunikasi antara orang tua ke anak itu kurang, apalagi komunikasi orang tua terhadap sekolah gitu. Seakan-akan orang tua sudah menyerahkan, aku sudah bayar. Pemerintah punya tanggung jawab untuk mendidik, serahkan kepada sekolah gitu ya. Tanpa mengetahui apa kesulitan sekolah itu sendiri, Betul, Pak. apa kesulitan si anak. Iya. Memang kita tahu bahwa pembelajaran jarak jauh ini menjadi pilihan rasio dalam pendidikan. Ini satu-satunya pilihan. Namun demikian bahwa pembelajaran online ini menuntut kesiapan kedua belah pihak, baik sekolah maupun peserta didik. Nah, ini Bapak Ibu semua sama adik-adik semua harus punya relasi yang baik. Betul. Ya, antara keluarga, orang tua dengan anak terhadap sekolah. Kalau hubungan orang tua dan anak ini terhadap sekolahnya kurang bagus, tentu masalah. Ini akan menjadi masalah nih Pak. Betul. Iya kan? Iya Pak. Semua serah kepada guru. Itu juga salah nih. Ya, berikutnya gimana Pak? Ada yang lalu lain yang perlu kita ketahui? keempat, penguatan peran dari berbagai lembaga agama dan lembaga masyarakat di tingkat lokal. Kita tahu bahwa ada gerakan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, PATBM. Maksud gimana nih Pak? Itu adalah gerakan masyarakat yang mengupayakan, melayani, mensosialisasikan, mendeklarasikan, mengkampanyekan terhadap pentingnya perlindungan terhadap anak. Ini sudah dibentuk oleh pemerintahan Pak Jokowi ini. Jadi menolong sekali nih Pak ya. Ada jaminan dalam satu masyarakat bahwa perlindungan anak itu perlu dan masuk dalam undang-undang yang sudah lama di 2022 tadi. Terus adanya gerakan gereja ramah anak, GRA, Puskesmas ramah anak, mall ramah anak, tempat main ramah anak, dan gereja-gereja mulai membangkitkan gairahnya untuk memiliki ramah terhadap anak. Nggak bisa gereja meninggalkan anak karena anak generasi gereja. Jadi harus dibentuk di sana. Sehingga peran-peran dalam lembaga agama itu penting sekali untuk membentuk, untuk mencapai supaya tidak terjadi kekerasan terhadap anak apapun bentuknya. Wah, ini Bapak Ibu dan adik semua, kita perlu bersyukur nih ya kalau pemerintah memikirkan masyarakat dan juga adik-adik semua lewat program-program yang berbasis ke masyarakat ini dan juga agama. Ya, jadi ini akan menolong secara perkembangan anak, karena mengingat bahwa anak ini adalah aset bangsa dan juga aset keluarga juga. Begitu ya Pak Pri ya? Ya, berikutnya gimana Pak Pri? Yang terakhir adalah perbaikan ekonomi keluarga. Perbaikan ekonomi keluarga. Jadi katakan salah satu faktor adalah kelemahan dalam ekonomi. Nah, perbaikan ekonomi keluarga dapat dimulai dengan pemberdayaan ekonomi keluarga. Meliputi penataan pola pikir keluarga untuk dapat mengelola hal keuangan dengan baik. Kadang-kala kan di masa-masa sekarang kan sulit sekali penghasilan minim, penghasilan kecil, tapi kan nggak seperti itu juga. Saya memiliki keyakinan bahwa ketika punya hikmat untuk mengelola keuangan, pasti juga berkecukupan. Jadi ketika kita bisa menciptakan kondisi keuangan di keluarga bisa berkecukupan. Misalnya menciptakan produk dengan modal dan sumber pembiayaan seperti koperasi, yang mungkin prasyaratnya lebih mudah daripada yang lain. Nah, jadi berlomba-lombalah untuk kita memperdayakan ekonomi di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Apa yang perlu kita lakukan? Seperti tadi di awal dikatakan lahan, terus mungkin mengupayakan buka usaha. Nggak selamanya harus pakai tempat, apalagi sekarang kan sekarang online itu betul. Kan nggak perlu modal, nggak perlu tempat. Itu lebih yang penting mereka punya
modal kemauan Modal dulu. dan juga skill. Iya, betul, Pak. Dia harus menggali skillnya dia apa, Betul. dan skill yang dia gali ini menjadi sesuatu yang produktif secara ekonomi sehingga mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Begitu Pak Pri ya? Iya. Luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu semua dan juga adik-adik PPA Eklesia 805 Salatiga. Kalau tadi kita sudah menyaksikan podcast yang luar biasa tentang kekerasan terhadap anak, tentunya ini akan menjadi sesuatu yang berarti bagi kita semua, sehingga tidak akan pernah terjadi kekerasan terhadap anak baik di rumah, baik di sekolah ataupun pergaulan, baik yang dilakukan oleh keluarga ataupun oleh kita-kita sendiri. Karena kadang-kadang adik-adik kan sering tuh tadi gojek-gojekan, kemudian tanpa sadar itu menimbulkan kekerasan terhadap teman kita sendiri. Nah, ini harus kita hindari ya. Jadi kita akan bersama-sama menyiapkan anak-anak dalam keluarga kita masing-masing, dalam lingkungan kita, untuk menjadi anak-anak yang luar biasa, yang capable, yang champion, skillful, sehingga mereka mampu menggapai masa depannya tanpa adanya kekerasan terhadap anak, baik yang dilakukan oleh orang lain, keluarga, dan diri kita sendiri. Nah, kalau tadi kita sudah memulai dengan doa pada awal, mungkin saat ini kita akan berdoa dan Pak Pri akan memimpin dalam doa. Mari silakan Pak Pri tutup dalam doa. Ya, terima kasih Pak Yudi. Mari Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri untuk pertemuan di siang hari ini dengan berdoa. Kembali kami menaikkan segala puji hormat, segala syukur di hadapan Allah buat pimpinan Tuhan dari awal sampai akhir Tuhan. Kami berdoa kiranya setiap orang tua boleh mampu memposisikan diri sebagai guru, sebagai pengasuh, sebagai sahabat selama pendampingan anak di rumah, sehingga tercipta pola pengasuhan anak tanpa kekerasan. Demikian juga kami berdoa Tuhan untuk kekuatan kesanggupan untuk anak-anak kami. Kiranya mereka dimampukan oleh Allah untuk bebas dari segala bentuk kekerasan, bahkan juga tidak menjadi korban, tidak menjadi pelaku terhadap berbagai tindak kekerasan Tuhan. Mampukan Tuhan di anak-anak eklesia ini, mampukan untuk hidup dan mengelola setiap masalah yang ada di setiap rumah tangga mereka dengan hikmat marifat yang daripada Tuhan. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya hanya di dalam nama, di atas segala nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengakhiri untuk kegiatan siang hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Penandatanganan Memorandum of Understanding MOU Perlindungan Anak PPA Eklesia 0805 Salatiga. Usia 6 sampai dengan 8 tahun diwakili oleh orang tua Gibran Okto Nandana. Dari kelompok usia 9 sampai dengan 11 tahun diwakili oleh orang tua Haleluya Glory Florencia. Dari kelompok usia 12 sampai dengan 14 tahun diwakili oleh orang tua Fernando Fares Mahardika. Dari kelompok usia 15 sampai dengan 18 tahun diwakili oleh orang tua Tirsa Yanuar Wijayanti. Dari kelompok usia 19 sampai dengan 20 tahun diwakili oleh orang tua Agnes Dika Puspita Sari.
Berikut pengumuman pemenang lomba keluarga membuat tumpeng dalam rangka PPA Eklesia 0805 Salatiga memperingati HUT ke-76 Republik Indonesia. Kelompok usia 6-8 tahun. Juara 3 kelompok usia 6-8 tahun dengan nilai 2.320 diraih oleh Amadea Zada Caroline, IO 0805000874. Juara 2 kelompok usia 6-8 tahun dengan nilai 2.410 diraih Alesius Fedora Delano Omega, IO 0805010111. Juara 1 kelompok usia 6-8 tahun dengan nilai 2.420 diraih oleh Manuel Juno Reswara, IO 0805010006. Kelompok usia 9-11 tahun. Juara 3 kelompok usia 9-11 tahun dengan nilai 2.360 diraih oleh Ray Michelle Yolanda Pramegesha, IO 0805000917. Juara 2 kelompok usia 9-11 tahun dengan nilai 2.410 diraih oleh Brigita Angel Natalia Rosari dengan ID IO 0805000879. Juara 1 kelompok usia 9-11 tahun dengan nilai 2.600 diraih oleh Sherilyn Leoni Rahel Selomita, IO 0805000898. Kelompok usia 12-14 tahun. Juara 3 kelompok usia 12-14 tahun dengan nilai 2.350 diraih oleh Felicia Krista Agatha, IO 0805000756. Juara 2 kelompok usia 12-14 tahun dengan nilai 2.400 diraih oleh Kevin Eroy Prakosa, IO 0805000916. Juara 1 kelompok usia 12-14 tahun dengan nilai 2.520 diraih oleh Yufefta Tias Mulia Erin Gelis Ufaya, IO 0805000700. Kelompok usia 15-20 tahun. Juara 3 kelompok usia 15-20 tahun dengan nilai 2.220 diraih oleh Melia Setiadora, IO 0805000962. Juara 2 kelompok usia 15-20 tahun dengan nilai 2.240 diraih oleh Reni Yanuarisa dengan ID IO 0805000937. Juara pertama kelompok usia 15-20 tahun dengan nilai 2.350 diraih oleh Trivena Anggita Asti Nadia dengan ID IO 0805000669. PPA Eklesia 0805 Salatiga mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga anak yang sudah berpartisipasi dalam lomba untuk memeriahkan dan memperingati HUT ke-76 Republik Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka!